Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan petani sederhana aglonema yang berbagi tips cara merawat menanam aglonema. Ketika kita ingin menanam aglonema atau merawat aglonema, banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan hal-hal tersebutlah yang menentukan pertumbuhan si aglonema tersebut, terutama untuk lokasi penanaman aglonema atau lokasi penempatan aglonema. Ada yang dilindungi paranet atau UV sehingga dia tidak terkena air hujan. Ada juga yang diletakkan di tempat terbuka yang hanya dikasih naungan menggunakan paranet. Artinya ketika hujan datang maka aglonema semua terkena air hujan. Banyak masalah yang ditimbulkan atau yang muncul di aglonema ketika penempatan kita di tempat terbuka atau terkena air hujan. Tapi untuk mengatasi itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya mencegah biasanya terjadinya ada lonyot daun atau akar busuk dan lain-lainnya. Yang pertama kita perhatikan ketika kita meletakkan aglonema di tempat yang terbuka yang terkena air hujan, itu intinya media tanam kita itu yang jelas harus poros. Karena ketika media tanam kita itu tidak poros, saat curah hujan tinggi atau bisa dikatakan hampir setiap hari itu turun hujan, maka media tanam itu nanti akan bisa digenangi oleh air sehingga itu bisa mengakibatkan pembusukan di akar aglonema. Tetapi apabila dia sudah poros, ketika air hujan turun ke media tanam, air itu pun akan langsung keluar dari bawah pot, maka kondisi media tanam pun hanya tetap lembab. Sebenarnya air hujan juga sangat bagus untuk pertumbuhan aglonema. Aglonema yang terkena air hujan bahkan akan lebih cepat pertumbuhan akar dan tunas-tunas baru. Tetapi kita juga harus tahu yang diakibatkan atau yang sering terjadi ketika aglonema kita itu kita tempatkan di tempat terbuka yang terkena air hujan. Untuk mencegah terjadinya seperti lonyot daun atau busuk akar seperti yang tadi, kalau untuk yang akar jelas itu media tanam kita yang harus poros. Yang kedua itu lonyot daun. Terjadinya lonyot daun itu bisa diakibatkan oleh bakteri. Ketika curah hujan datang, banyak bakteri mungkin dari lokasi lain, tapi ketika hujan datang itu akan berterbangan dan mungkin akan berpindah ke
tempat kita menanam aglonema atau meletakkan aglonema, sehingga dia bisa mengakibatkan terjadinya seperti busuk batang atau lonjot daun dan lain-lainnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, supaya aglonema kita tetap aman, walaupun kita letakkan di tempat terbuka yang terkena air hujan, kita wajib rutin menyemprotkan anti hama. Dalam hal ini bisa juga kita menggunakan dosban, insektisida dosban, atau kita pakai anti Jerman ataupun Purakon juga bisa. Untuk aglonema yang di luar atau terkena air hujan, semakin sering kita semprot itu juga semakin baik. Apalagi ketika curah hujan tinggi, kita bisa lakukan penyemprotan seminggu 2 kali, tetapi dengan takaran yang mungkin tidak seperti kita menyemprot per 2 minggu sekali. Untuk ukurannya, kalau kita menyemprot di saat curah hujan tinggi, untuk anti Jermannya ataupun sejenisnya yang lain, kita taruh sebanyak 1 sendok teh. Kita tambahkan dengan bewan, mungkin 1 tutup bewannya, kemudian kita campurkan dengan 2 liter air, kita aduk. Nah, itu kita semprotkan ke seluruh daun aglonema yang kita rawat, sehingga kita ketika melakukan penyemprotan rutin 2 kali seminggu saat curah hujan tinggi, maka ketika ada hama atau bakteri yang mungkin pindah ke lokasi atau ke aglonema kita, itu tidak sempat menyebabkan terjadinya gangguan di aglonema karena langsung dibasmi dengan penyemprotan kita tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat semua, mungkin meletakkan aglonemanya di tempat yang terbuka, silakan lakukan cara ini. Mudah-mudahan nanti aglonema teman-teman akan tetap terjaga sehat, terhindar dari serangan bakteri, baik itu kutu sisik maupun kutu putih atau hama-hama pengganggu lainnya. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua, terutama buat sahabat-sahabat yang mungkin penempatan aglonemanya di tempat yang terkena air hujan. Semoga setelah sahabat-sahabat semua melakukan cara ini, aglonema teman-teman semua juga tetap aman, pertumbuhannya tetap sehat. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan tips saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di tips saya yang berikutnya. Jangan lupa bantu dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih buat teman-teman semua, sampai jumpa, bye.